bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, dan agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku sekalian, mungkin di antara beberapa saudari-saudaraku, anak-anak yang hadir akan bertanya-tanya, ini pastor beneran atau enggak? Karena penampakannya lain dari pastor-pastor yang biasa di sini. Yang jelas kalau nanti misalnya Romo Bekti atau Romo Pram itu ditimbali, dimarahi oleh Bapak Kardinal, artinya beliau-beliau itu salah menempatkan saya, mengajak saya misa hari ini. Saya pastor beneran dari Keuskupan Agats, Papua, yang kebetulan beberapa hari lalu saya datang ke sini untuk mengunjungi teman yang sedang sakit. Semoga kehadiran itu nanti akan membawa kebahagiaan, kegembiraan sendiri. Tapi saudari-saudaraku sekalian, tadi dalam awal perayaan Ekaristi, saya menyampaikan tema perayaan Ekaristi hari ini adalah atau tujuan untuk merayakan Hari Komunikasi Sedunia, komunikasi sosial, dengan pemikiran khusus mendengarkan dengan telinga hati. Saudari-saudaraku sekalian, kalau hanya mendengarkan dengan telinga itu gampang, tetapi untuk mendengarkan dengan telinga hati itu yang sulit. Contohnya saja, kalau kita berbicara dengan teman, menerima telepon atau rapat, atau apalagi kalau berdebat, lantas orang lain belum selesai menyatakan kata-kata pendapatnya, kita sudah langsung potong. Mendengarkan hanya dengan telinga. Yang muncul dalam pikiran adalah bagaimana saya harus menjawab pertanyaan atau persoalan mereka. Sementara mendengarkan dengan telinga hati menuntut kita untuk berani menahan diri.
mendengarkan saudara teman lain yang sedang bicara, sehingga sampai pada pemahaman yang penuh. Mau menyatakan apa, mau menyampaikan pikiran apa. Dan karena kesediaan mendengarkan dengan telinga hati, maka yang muncul adalah sebuah ikatan persaudaraan. Saudari-saudaraku sekalian, kebetulan pada masa-masa sekarang ini, kita, Keuskupan Agung Jakarta juga diajak menekuni langkah-langkah sinode yang nantinya akan dibicarakan bersama dengan sinode tingkat internasional nanti di Roma. Antara lain dalam perjalanan sinodal itu, sebuah pertanyaan dimunculkan mengenai teman seperjalanan. Siapa teman seperjalanan saya selama hidup ini sebagai anggota umat, sebagai anggota persekutuan jemaat pada tingkatan yang paling rendah di lingkungan-lingkungan. Siapa rekan seperjalanan saya menuju kepada Allah itu? Sekali lagi, kalau kita hanya mendengarkan, mengandalkan telinga saya, maka saya tidak akan mampu dengan tulus, dengan sungguh menyadari siapa rekan seperjalanan saya itu. Apakah ada contoh sosok-sosok pribadi yang mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dengan telinga hati ini? Dalam kitab suci saya menyebutkan dua sosok sederhana orangnya. Bunda Maria. Kita masih dalam devosi kepada Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria yang menjadi sasaran kasih Allah, dia banyak mendengarkan kehendak Allah itu. Berulang kali dalam teks-teks kitab suci awal masa kanak-kanak Yesus, selalu dikatakan ia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Tidak memprotes, tidak berkomentar, tapi menyimpan dalam hatinya, dalam arti merenungkannya, merefleksikannya. Mampukah kita juga meneladan seperti Bunda Maria itu? Menanggapi sabda Allah tanpa memprotes, tanpa merasa lebih hebat, paling tahu, tapi dengan tenang hati merenungkan sabda itu. Dan dengan demikian seperti Bunda Maria, dia akan bisa terus setia pada kehendak Allah itu. Sampai peristiwa salib, sampai peristiwa Pentakosta pertama bersama para rasul, sampai gereja pada zaman sekarang ini, Bunda Maria setia menyertai persekutuan jemaat yang dahulu pada peristiwa salib oleh Yesus diserahkan di bawah perlindungan doa-doa Bunda Maria. Ibu, lihatlah anakmu. Saudari-saudaraku sekalian, sosok yang kedua adalah Santo Yusuf. Santo Yusuf dikatakan dalam kitab suci, ia orang yang saleh dan lurus hati. Saleh dan lurus hati dan tidak pernah mempersoalkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sekali lagi merenungkan dalam hati dan melaksanakannya. Contoh saja, suatu saat dalam mimpi pesan malaikat Yosef bahwa kanak-kanak Yesus mengungsi ke Mesir. Tidak ada pernyataan atau pertanyaan kenapa mesti mengungsi ke Mesir, kenapa tidak ke desa yang lebih dekat saja. Bersama Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus berjalan ke Mesir, jauh. Sampai di Mesir, lagi-lagi kehendak Allah disampaikan bahwa anak itu pulang. Tapi bukan ke Bethlehem, ke Nazaret.
Dan juga ketika Yesus mulai agak besar diajak beribadah di bait Allah, entah itu Yesus sengaja atau tidak, kita tidak tahu. Yesus tinggal di bait Allah, mengajar. Dan ketika Yosef Maria itu mencari kembali dari Yerusalem ke Nazaret, balik lagi ke Yerusalem, 1 hari pulang balik, dan ketika di bait Allah, Yesus mengatakan, "Kenapa engkau mencari aku?" Mereka tidak langsung memarahi Yesus, tapi sekali lagi dalam teks kitab suci dikatakan mereka menyimpan dalam hatinya, merenungkan, merefleksikan sabda Allah itu. Allah mau berkehendak apa? Dan itu hanya mungkin terjadi melalui mendengarkan dengan telinga hati. Kalau kita mau mendengarkan dengan telinga hati, maka pikiran saya terbuka. Terbuka kepada siapa dan untuk apa? Terbuka kepada kepentingan orang lain. Kita membangun sikap empati, sikap bela rasa kepada orang lain. Karena apa? Karena karya roh di dalam diri kita. Saudari-saudaraku sekalian, kalau dulu di depan gereja Pasar Minggu ini belum ada jalan naik yang bisa dilewati kursi roda. Semua trap-trapan dan berkali-kali naik trap itu. Dan syukurlah dalam perkembangan ke depan, suatu saat saya datang ke sini sudah ada jalan naik, di mana kursi roda bisa lewat. Di mana orang sepuh atau orang yang berkepentingan khusus pakai kursi roda bisa didorong dengan enak. Sebuah bukti tanpa kita sadari yang sekarang kita renungkan bersama untuk memberi perhatian, empati, bela rasa kepada orang yang berkepentingan khusus sudah ada di dalam jemaat Paroki Pasar Minggu ini. Dan pertanyaan berikutnya, kita kadang di dalam keluarga juga menemukan anggota keluarga yang menyandang kebutuhan khusus ini. Sekali lagi sebuah pertanyaan, apakah saya juga berani menerima kehadiran mereka ini dengan penuh bela rasa? Bukan mengesampingkan, bukan menyingkirkan, tapi menerima sebagai bagian dari hidup ini. Dan saudari-saudaraku sekalian, itu hanya mungkin terjadi bila kita terbuka pada kehendak Allah. Novena Roh Kudus yang kita lakukan 9 hari berturut-turut bukan pertama-tama supaya karena 9 hari berturut-turut kita sudah lebih hebat dari orang lain. Bukan pertama-tama itu, tapi pertama-tama supaya kita semakin terbuka pada karya roh. Kalau kita mohon 7 sabta karunia dalam novena Roh Kudus itu, antara lain juga kita memohon sikap hati yang terbuka. Terbuka kepada kepentingan orang lain, sekaligus terbuka kepada kepentingan Allah. Saudari-saudaraku sekalian, itulah yang dapat kita bangun bersama sebagai persekutuan jemaat, persekutuan umat, membangun sikap bela rasa kepada orang lain, memperhatikan orang lain, tidak menyingkirkan, tapi justru merangkulnya. Itu pula yang menjadi pesan Paus Fransiskus bahwa dalam perjalanan menuju Allah, ada teman seperjalanan, jangan mereka dikucilkan, jangan mereka disingkirkan, tapi bersama-sama menyatu dalam persekutuan roh untuk membangun semangat yang lebih kokoh, kuat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita bersama menyatakan syahadat iman.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,